keuangannya otak-otik ini datang ke BPKD Bapeda sini, saya kasih lihat semua anggarannya dinas kesehatan. Saya bisa kasih sekarang, bisa saya kasih Bapak. Kira-kira besok dulu. Bang, ada Bang, keluarin dari dinas kesehatan kopi. Ada itu Pak, fresh dish. Kopiin aja. Sampai puskesmas semua. Jadi Ibu pilih-pilih aja yang mana kasih tahu kami. Jadi Bapak juga catatan. Dia terlalu mahal, kemudian buat ini terlalu mahal, kemudian buat ini. Bisa dikoreksi ya? Iya, yang PDS 750 itu per jarak kilometer menurut tarif. Oh, berarti ada revisi Pak, terlalu murah Pak taruhnya Pak. Yang mana? Ibu dengar saya duit banyak, bilang murah. Saya bercanda. Enggak, kami kan hitungan berdasarkan SBU dengan SBU, tapi ternyata ini informasinya memberitahu kami ternyata itu Yang berdasarkan yang terakhir dengan dua rumah sakit terakhir. Kita udah menyebut MBU dengan tarakan sama Budiasi. Sudah Budiasi dan Pasar. Pasar. Dari hitungannya Pak. Dari hitungannya sebenarnya. Sudah ada tempatan BPDS ke sana. BPDS, konsultan, kemudian Sudah ada ya? Ada. Enggak, belum jalan berarti. jadi belum. Ya, Uangnya belum jalan, tapi aktivitasnya udah. Udah uangnya belum jalan, RSUD tidak mau bayar atau gimana maksudnya? Belum ada kesepakatan tentang titik temu berapa rupiahnya. Makanya saya waktu kita ketemu di ruang rapat yang besar itu yang saya sampaikan bahwa belum cocok itu maunya pakai SK gubernur atau bisa ditetapkan rumah sakit umum daerah sendiri. Nah itu yang waktu itu belum putus. Enggak, sekarang sudah bukan itu. Ini UUD ini. RSUD nggak mau rugi kalau bayar Bapak terlalu tinggi kan masalahnya. Yang disepakati waktu itu 750.000 dan 1,5 per orang untuk datang ke sana. 150.000 750.000 untuk BPDS, 1,5 juta untuk per bulan. per hari. Per kali datang. Enggak, Dokter Heriawan, mereka itu tidak setuju 750.000 atau punya uang nggak bisa mengeluarkan karena peraturannya nggak ada. Yang dipakai sebagai alasan yang kedua. Tapi kita sebetulnya kalau belut itu dia mau bayar orang berapa mahal pun boleh. Jadi itu enaknya BRUD. Jadi BRUD ini dia mau bayar berapapun itu hak dia. Dia tidak ada seperti Harusnya bisa. Untuk konsultan itu 1 kali datang 1,5 juta. ini 250.000 tulisnya per hari. Itu bagus. Berarti mereka tidak datang tiap hari dong kalau gitu. enggak ini tiap hari Pak. Kalau ini tiap hari kan tongkrongnya. Berarti SBU ini berbeda. Ini SBU kita yang kita hitung dari Kementerian Keuangan karena kalau fakultas itu agak lebih besar, lebih kecil daripada kalau kita BRU Pak. Jadi sekarang maunya gimana Bu? Supaya pasti kita mau perskaya datang apa perskaya datang tidak masalah. Tapi kita ada kewajiban tiap hari datang atau tidak tiap hari Tiap datang. hari datang. Jadi kalau PPDS tiap hari kalau Ada dong PPDS. Nah kalau tiap hari datang, kalau sekaya datang 150.000 pasti mereka teriak BRUD. Orang belajar PPD 150.000 pasti orang teriak. Jadi yang tiap hari PPDS. Nggak tahu harganya itu Pak. kalau 750 Uang jaga PPDS. Kalau 750.000 sekali datang PPDS, Oh bukan PPDS. dokter sana ribut semua Pak. 1,5 juta konsultannya itu 2 kali dalam sebulan kalau saya. Nggak masalah Pak. Tapi kan sekarang kan kita bicara audit medis. Kalau kita bicara audit medis kan berarti kita ingin ada orang tiap hari ada di sana kan, mengawasi bisa bius lokal jadi bius total, apa yang seperti tidak perlu dirujuk dia rujuk. Nah kalau 150.000 per hari, jadi tiap hari datang pasti dokter lain ribut. Belajar aja dapat 23 juta apa nggak ribut? Ya ini nanti kita coba lihat lagi Pak ya, harga yang apa ya yang sesuai dengan kemampuan PPDS dan apa yang dikerjakan oleh PPDS. Yang pasti yang saya bisa janjikan dia akan datang tiap hari dan dia akan support saya dan dia bekerja gitu loh Pak. Karena PPDS itu Total PPD sudah berapa? saya punya sih kita banyak Tapi kan nggak ada yang mau Jakarta semua kan ke daerah lain juga. ya pasti PPDS sekolah PPDS kan masih dalam sekolah. Yang minta 400 chief kan? Iya. Jadi yang sudah orang-orang yang kompetensinya sudah hampir jadi. Justru mereka-mereka sudah orang yang pintar, karena memang masih update terus gitu. Nggak apa-apa, maksudnya kita tentukan saja angka ini lewat dinas kesehatan.
Jadi kalau RSUD keberatan untuk menjalankan program ini, kita bisa tanggung di dinas kesehatan, ya kan? Supaya tidak terjadi keributan antara dokter-dokter di RSUD dengan PPDS. Nah, kita lakukannya di dinas kesehatan. Dia yang melaporkan audit itu dinas kesehatan. Itu kan berarti cuma PPDS-nya 2 per departemen kan? 2 anak, 2 penyakit dalam, 2 objek, 2 bedah, per 1 rumah sakit hanya 8. 16 itu untuk 2 rumah sakit. yang itu 4 departemen, anak, penyakit dalam, bedah, dan bidan. Jadi 2 cuma. Yang di puskesmas, Ada enggak siapa apa aja di puskesmas. Dokter apa aja? Enggak, tadi saya berpikir kalau PPDS sama supervisornya juga ada di puskesmas, artinya kan mutu orang jumlah orang yang dirujuk pasti turun. Tapi kalau PPDS itu di puskesmas, nanti intinya puskesmas menjadi kuratif. Padahal kita pikir Puskesmas kami itu kuratif loh. Iya, ya, makanya itu harus diubah supaya lebih Balikin ke Puskesmas kita kan sudah sampai opnam, sampai spesialis. Kita menyesuaikan dengan Jadi gini Bu, puskesmas kecamatan kami itu sebetulnya RSUD tanpa kelas. Nah, yang puskesmas versi yang kita tahu semua itu ada di kelurahan-kelurahan. Tapi nyatanya di kelurahan si dokter praktek umumnya 100 pasien per hari, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga di kelurahan itu. Hanya kuratif memang. Jadi yang Ya makanya kita mesti diperkuat preventif. Soalnya gini Bu, kenapa kita pengen di puskesmas yang diperkuat sampai kuratif juga kenapa nih? Karena orang miskin itu hemat ongkos. Kenapa puskesmas kami mau kejar target ada opnam, supaya keluarga yang nungguin itu tidak habis ongkos nungguin. Jadi kalau keluarga miskin, pengalaman saya nungguin orang di tempat yang jauh, dia tidak bisa masak di rumah, dia makan di kantin, 50.000 tidak cukup. Jadi itu konsep itu yang kita punya gitu. atau mungkin gini Pak, jadi memang ada yang di level kelurahan, ada yang di level kecamatan. Mungkin yang untuk di kecamatan tadi Bapak maksud, karena ada aspek kuratif di situ, maka dokter-dokter 4 besar tadi, presiden itu masuk di kecamatan. Ya, kan tidak semua kecamatan punya alat yang lengkap juga. Yang lengkap saja yang bisa dia coba. Ya, sementara yang kelurahan tetap harus diperkuat preventif. Mungkin gitu aja. Yang di kecamatan konsepnya konsultatif aja, jadi Konsultasi, setiap iya, minggu iya. Nah, jadi kecamatan itu memang sekarang hanya seminggu sekali datang dokter spesialis itu. ya, tapi kan orang Udah ada juga ya? Oh, ada Pak. Ada. Kami di kecamatan tuh ada dokter spesialis tuh. Sekarang bagi 2 aja. Enggak, ini bagi 2 aja kan Mereka yang 16 tiap orang hari nih. gitu. Satu Ada yang tiap hari, ada yang tidak cukup, dia seminggu sekali. Misalnya kandungan ada yang malah yang kelurahan tuh kandungan datang seminggu sekali sekarang. Ada tugasnya tuh. Ada ya? Ada jadwalnya. Ada jadwalnya hari apa ada Pak. Ini aja Pak. Ini kan kalau di RSUD ini 16 orang. 8 orang kita masukkan ke kecamatan. Ya. Atau tetap ini 2, kita tambah lagi satu kelompok calon dokter spesialis di kecamatan. Presiden itu. Jadi gini Bu, intinya Bu, kita bukan hanya bicara secara kaku soal struktur perujukan tadi. Kita bicara bagaimana orang miskin hemat. Makanya sekarang saya tahun depan akan kerjasama dengan RS Atmajaya. Itu kami punya rusun penjaringan, ada 6.400 jiwa. Dia punya ruang serbaguna yang tidak terpakai. Nah, kayaknya ruang serbaguna, sekarang Atmajaya itu masuk ke sana Pak. Dia bagusin. Jadi klinik untuk ngurusin 6.400 orang. Tapi tentu tidak bisa kapitasi. Kita hitung berapa, dia butuh 139 juta per bulan untuk taruh dokter masuk preventif, promotif, ngajarin semua. Kan ini kan pola hidup satu rumah susun. Mereka akan masuk tahun depan. Uang dari mana? Semua CSR. Semua CSR. Nah, kami akan mulai hitung nanti dari pasien-pasien yang selama ini ke rumah sakit Atmajaya,
Dengan cara seperti itu turun berapa? Nah ini dalam rangka BPJS. Kenapa kita mau tarik askes? Sebetulnya dalam rangka soal askesnya, kami sedang berusaha menggolkan supaya undang-undang BPJS itu jalan di seluruh Indonesia. Jakarta ini menjadi barometer contoh. Kalau kita terus ngotot jam kesda terus, karena belum pernah ada provinsi manapun yang betul-betul lakukan BPJS. Dan dia nggak mampu dengan keuangan yang ada. Kami mampu. Jadi pelayanan primer kami sekarang bukan 3.000 orang satu dokter dulu, tapi minimal rumah susun kami kan Jakarta kan lebih mudah. Kalau di daerah kan rumahnya kan jauh-jauh, ngumpulin 3.000 orang itu kan susah. Kalau di Jakarta satu rusun aja udah bisa 3.000 orang, Pak. Jadi Jakarta itu akan lebih mudah menjalankan sistem BPJS dokter pribadi. Nah, jadi itu dasarnya itu. Terus orang miskin itu jangan dibiarkan nunggu keluarga di rumah sakit yang jauh dari rumah. Selain itu apa? Menambah kemacetan kami juga. Dia naik bus juga sediakan bus, naik motor juga repotin kami. Yang motor sekarang meninggal 4 satu hari, 9 cacat per hari di DKI. Meninggal resmi loh. Kalau yang tidak dilaporkan tidak tahu. Biasanya itu bisa kali 2,5 itu di DKI sebetulnya. Yang di KDP, yang resmi, yang polisi catat 4, cacat 9. Kalau tidak resmi pasti kali 2,5 sampai kali 3 sebenarnya. Nah itu, jadi kita pengen secara holistik terpadu dibuat sistem. Ya jadi Bu, saya pengennya itu di puskesmas yang harus hebat. Kami pun mau mulai pindahkan PNS yang hebat, kita pengen taruh di puskesmas, kasih gaji yang besar. Sehingga RSUD yang belut-belut ini, dia mah gampang, dia bayar orang dokter, dia mau praktik semua, dia udah gampang. Udah terlalu enak, rumah sakit kami bikin, tiap bulan disuntik biaya kami, obat dari kami, arkes kami, dia dapat gaji, TKD, boleh praktek pakai alat, kagak bayar lagi. Jadi ini udah terlalu konyol. Itu yang kita mau mulai, gimana saya minta Prof. Amal mana yang kelewatan, pecat aja Pak, gitu Pak. Jakarta banyak dokter kok. Mau nggak mau kan? Kalau nggak jalan. Jadi kapan nih Bu? Jadi mau cocokkan? Tadi udah kopi ya? Keuangan udah kopi tadi? Dikopikan, keuangan, dicek, dinas kesehatan juga bantu. Yang mana bisa kita masukkan? Kalau nggak bisa kita todong RSUD. Dokter Dansar, saya mau tanya satu sebentar. Kalau yang kita kirim ke sana itu, misalnya obstetri ya, obstetrinya obstetri sosial atau peduli sosial lebih bermanfaat nggak dibandingkan dengan kirim tenaga ini biasa? Kalau misalnya di puskesmas kecamatan kayaknya sih sama aja, soalnya yang penting kan bisa mendeteksi dini yang risiko risiko dan yang risiko ringan, risiko plus 1 bisa ditangani di puskesmas daripada nggak usah yang itu ya? Karena di puskesmas kan juga ada tempat melahirkan, ada tempat perawatan. Lengkap, sebenarnya begini. puskesmas DKI itu bagus. Satu lagi masalah fee rujukan gitu Pak. Jadi memang beberapa rumah sakit swasta atau beberapa ya itu artinya kalau bidan merujuk ke situ dia dapat uang, itu mesti diberantas juga itu. Iya. Itu yang terjadi. Dan sekarang saya cenderungan rumah sakit swasta itu mendekati puskesmas agar pasiennya dikirim nanti akan ada kompensasi lah untuk puskesmas. Enggak Pak. Itu dia. Itu mesti Sejak Bapak bilang bahwa kalau nggak menuruti aturan, nggak ada rujukan dari puskesmas segala macam, kalau nggak bayar Pak. bukan sekarang puskesmasnya kerjasama dengan rumah sakit swasta. Oknum Itu ya? harus oknum. Iya, Itu oknum. yang kita mesti hati-hati. Itu betul. Tahun lalu Dikantongin kan? Rujukannya ada kalau kantongin. Iya. Itu dia. Rujukan puskesmas. Saya sebut rumah sakitnya ya, Iya. di Kemuliaan. Itu kan jauh lebih mahal dibanding dengan Tarakan. Jadi ada satu puskesmas kecamatan yang selalu mengomong ke Rajin, sana, gitu. rajin kan? Ada Nah, Jagain. saya kan membuat jaminan Pak. Saya bilang ini ada apa sebetulnya? Kebetulan dia ada MOU. Tapi kan kenapa nggak milih ke Tarakan daripada ke sini? Sini lebih 2 kali 3 kali lebih Kayak mahal. apa aja, nggak ada yang mau rujuk, saya juga bingung. Rumah sakit itu bagus, alat itu canggih. Apa aja itu alatnya hebat-hebat. Masih kemahalan Pak. Kalau
Atma Jaya, mohon maaf. Masa? Iya. Kenapa jam ekstra saya terima tadi? Dan di sana mungkin kalau koordinator gaginya sudah bagus, tapi begitu di level bawahnya di administrasi itu menolak-nolak pasien miskin. Itu yang terjadi selama ini. Jadi saya selalu di sana banyak benturan dengan LSM segala macam. Jadi saya selalu bicara sama koordinator Kan gaji. dirutnya dari Malaysia. Iya, iya. Kalau saya koordinasi dengan Bu Nancy-nya, supaya Bu itu orang miskin, udahlah kalau memang bisa pulang hari ini, kenapa nggak dipulangin hari ini? Kenapa harus tunggu sampai uang nunggu 500.000, Pak? Itu nunggu. Oh, karena pakai paket ini, paket hari. Enggak. Oh, ditambah lagi nunggu situ supaya bayar. Iya. Padahal saya udah ACC saya Pak, nggak. ACC saya itu nggak berlaku di Atma Jaya. Itu yang terjadi sebetulnya. Polisi ngomong Di ya. bawahnya, di Iya, di Udah bawah. pernah ketemu Marzia, udah pernah? Belum. Benita. Bang, ini ada masukan nih, Atmanya kosong karena nggak mau terima yang miskin terus, ditolak. ACC kita pun ditolak, kalau ACC tingkat ketua UPD yang bisa ditolak, mau dengan siapa lagi pun ACC. Dia parah kok. Terus telepon tuh, kasih tahu tuh. Harusnya ikut rapat tadi ya bang. Iya, bisa duduk bareng Pak kalau masalah Atma Jaya karena Kan Jumat kan datang nih, swasta. Iya, Pak. Tadi datang ibu ya, Iya. Jumatnya. Kemarin itu bisa ngomong gitu, termasuk fluid semua tuh bisa. Iya, jadi ya Jadi tadi- Jumat intinya askes presentasi loh, Pak. Kalau bawa kira-kira nggak cocok, wah terus pikirin ya harganya nih, Pak. Sekarang data itu belum ada ya? Data rujukan total itu belum lengkap kali. rujukan total. Dari Puskesmas ke RSUD, dari RSUD ke Ada semua. Nah, ini yang ini kan baru sebulan nih Pak. Oh, yang sebelum ini nggak ada nih. Yang sebelumnya sih ada. Tapi Cuman angkanya kan jauh beda. Angkanya jauh beda Pak. Kalau sekarang kan Kita satu tahu. tetap. Kalau kita satu tetap. Tapi Enggak. kita melihat kok lihat rumah sakit. Nggak, saya mau garis bawahi Pak Wabu bilang kan bahwa kita kan untuk BPJS ini kita memperkuat di primernya. Nah saya pengen tahu tuh gimana cara persisnya detailnya kita bantu di situ loh. Berapa banyak, berapa orang? Karena menurut saya itu sangat penting. Itu sangat penting banget itu. Apa di level kelurahan berapa, di kecamatan berapa, di ini berapa? Sekarang itu intinya. Sehingga saya belum ngomong uang itu, yang penting buat saya sekarang adalah sebenarnya perlu orangnya berapa gitu loh. Dan berapa banyak orang kita mesti ajak untuk bantu ini. Baru nanti kita bicara uangnya. Karena ya nggak usah lama-lama, tapi Ya dari informasi dari kelurahan, dihitung dari jumlah pasien aja bisa kan. Misalnya kalau sekarang ini kan di puskesmas kelurahan itu dokter umum cuma 1. Kemudian kalau jumlah pasien 100 oke lah kita targetkan 1 dokter 50, berarti butuh 1 dokter lagi gitu. Ini memang akhirnya ngomong kuratif dulu nih karena memang yang jadi bukan yang di kasus rujukannya gitu loh. Soalnya kita kan mau nahan Iya, orang di situ. Nahan itu memang saya ngerti lah. Sekarang sebagian juga lost buat itu karena dia terlalu capek sendirian kan. Iya. Dia lama-lama udah kirim aja. Nah, satu kita tambah dokter layanan primer. Tapi bisa juga kita tambah kualitasnya kan. Iya. Bukan cuma orang Dan dokter puskesmas itu juga mengaku haus kan. Jadi setiap kali kalau itu kita turun untuk terus ada pelatihan terus, dok saya mau pakai dok gitu. Jadi mereka tuh kepingin ada pelatihan yang supaya nambah kualitasnya, kemampuannya supaya terus oh yang ini saya udah tahu nih, saya udah tahu. Tadi udah ada kan tadi. Ada itu udah kita siapin. pelatihan dari capek. Jadi Kalau simulasi semua nggak mungkin. Jadi kita harus prioritas berdasarkan yang mobilitasnya tinggi, yang dari sisi rujukan seperti kita Ya, itu yang yang- makanya saya Koja. Karena itu yang paling banyak Pak kirim dari Sudin. Ini dari Enggak, kita latih, kita udah pernah latih dia. rujukannya sampai ke kita ya. Bukan, rujukannya ke Sudin. Itu yang Ya, soalnya RSUD Koja itu udah di dua puskesmas itu Cilincing dan Koja itu paling tinggi. karena situ menengah bawah sekali ekonomi. Dan nggak mau dari CKSM. Karena Itu yang saya mau pikir lagi rumah sakit. Dia kenapa suka di Koja? Karena dekat Pak. Iya. Kalau ke SCM kan biayanya berat. Makanya saya bilang lebih baik tambah lagi ruang optam. Kita hitung bisa 18 lantai katanya dari sisa KDP. Itu yang saya kesel. Saya bayangkan saya 2013 nggak sampai 6 bulan bikin hotel mulia aja jadi 6 bulan. Rumah sakit apa yang susah gitu saya bilang gitu. Udah ada kecuali belum ada rumah sakit ya, ini kan menambah. Naikin aja.
Di depan aja. Kapasitas. Nah, saya bilang saya nggak tahu nih peraturan dibuat buat orang apa orang buat peraturan. Orang buat program buat dia coba. Kenapa sih dipersusah gitu? Ada festive. Mesti cari tuh Pak celahnya Pak. Oh undang lagi ya Pak Agus yang KPP. Iya, KPP. Bapak katanya ajaran kemarin mau undang. Undang ya. KPP sih. Iya. Mesti ketemu nih kita duduk. Tendernya terjemahannya benar aja gitu. Ya kan? KP4. Ya, BPK juga. Orang kejaksaan diundang juga lah. Kejagung. KPK juga pencegahan diundang aja Pak. Ini nggak usah dia bohong-bohong, pusing aku. Ini KPK diundang, Kejaksaan Agung diundang. Jadi kalau kawan-kawan masih takut ada notulen kita rekam masih takut lagi saya nggak tahu lagi. Takut tadi takut-takutin saya aja kalian benar. Iya kau itu dengan dia Kejaksaan Agung. UKP 4 juga, Bang. UKP 4 Kejaksaan Agung, KPK pencegahannya. RKPP diundang, UKP 4 juga diundang. Capek. Mendagri, ada Mendagri soal lelang tuh Mendagri program surat itu. Mendagri yang urusan lelang-lelang itu diundang. Mendagri Pak. Mendagri urusan. Enggak, jadi Menteri Dalam Negeri yang keluarkan surat itu. Jadi di negara kita nih ya masing-masing menteri bisa keluarkan surat yang membuat tarif jadi abu-abu, ngaco. Tapi kalau kita laksanakan dia bisa. Ada oknum aparat gunakan itu buat tangkap kita, Pak. Jadi apa ya emplon aja, Pak? Bangunan rumah sakit gimana terus? Ya, Bisa bilang atau bencana gerangan. itu sumbangan CSR beda. Oh enggak, DIPA ya. DIPA ya. Langsung banget aja desain dan build. Iya Pak. Tetap Paling ada kalau kita kan memang itu kan gede banget. 200. Enggak, tapi desain dan build langsung kan tahun itu juga. Oh bisa, kalau uangnya ada sih bisa. Bisa Nah, langsung bisa. Tadi gitu. Enggak, konsultannya jadi pemborong sama konsultan sama, Pak. Itu makanya namanya design and build dia bilang. Misalkan kita ada, jadi yang menang kita kasih tahu. Misal sekali yang lucu, MRT kami, PT MRT, itu lelang tuh design and build. Kalau tahu nggak? Jadi kami mengatakan kami ingin membuat terowongan MRT dengan spek ukuran kami maunya seperti ini, kereta lewat 2 seperti ini, stasiun seperti ini. Lalu ditenderkan. Jadi yang menang ini harus menawarkan desainnya sama harganya. Jadi sekalian. Nah, sekarang jalan-jalan layang kita, Pak, jalan tol segala macam itu desainnya bil, Pak. PT Wika, Wijaya Karya, Adikarya, Utama Karya, itu kan BUMN semua. Jadi mereka lakukan. Cuma sekarang semua Pemda tidak berani lakukan. Ada surat edaran Mendagri tadi katanya. Peraturan Mendagri. Tadi mesti sendiri dulu, bikin perencanaan dulu. Mesti selalu X-1. Jadi kalau Bapak pengen dapat handphone ini, mesti ada 1 tahun dulu nih untuk urusan dapat handphone dulu. Enggak, saya karena bukannya Pemda. Enggak, dia desain and build. Jadi untuk kementerian sudah dilakukan. Kementerian sudah dilakukan, Pemda tidak pernah dilakukan. Tapi Mendagrinya ini yang jadi ini. Nah, karena semua Pemda di bawah Mendagri. Untung juga tuh Bang, Mendagri itu punya orang urusan bikin aturan. Seenaknya aja bikin aturan. Jadi nanti kembali sih Pak, ini mesti kita lebih detail lagi ya. Dan Jadi mau tidak mau kita sekarang mesti nahan di puskesmas. Sambil tunggu secara simultan kita perbaiki sistem segala macam kan. Tapi yang untuk ini RSUD juga terus-terusan juga ya? Jangan. Karena kita juga tidak ingin mereka merujuk ke RSCM. Iya. Semua level kan? Iya, jadi kami mau usahakan tidak ada pasien ke RSCM kalau tidak penting sekali. RSCM kan terlalu seluruh Indonesia. Tapi jangan sampai mereka ini aja jadi yang penting jangan untuk RSCM. Iya kan gitu. Makanya ada audit. Makanya ada apa tim medis. Karena kita ngomong begini diterjemahkan beda dengan yang di belakang. Iya, iya. Yang
di RSUD nggak dirujuk lagi. Masalah Pak, meninggal di Ya kita Bapak mesti buatkan kami SOP. Jadi ketika seseorang bisa tidak sembuh 1 hari 2 hari, tidak mendapat penanganan apa di puskesmas, maka dia harus naik perawatan apa. Dan itu medis yang bisa tentukan kan. Jadi begitu sakit seperti ini, dia harus mendapatkan perawatan ini. Kalau alatnya tidak ada, dia masih dirujuk. Nanti itu mesti itu kan yang tadi yang Pak Kemenatinya Ya. pelatihan. Atau bila perlu dia dikirim pakai ambulan. Misalkan dia tidak punya alat di puskesmas ini, RSUD punya. Ya dia tidak perlu dirujuk nginep di sana. Dia tetap tinggal di puskesmas dekat keluarganya. Tapi untuk pemeriksaan sekian apa ini dia dibawa ambulan, periksa di sana bawa pulang. Kita kerjakan dengan rumah sakit swasta dan tinggal segala macam. Iya kan? Itu kan jauh lebih baik, keluarga miskinnya juga hemat uang dan dia juga seperti itu. Ada konsep gitu yang di beberapa negara namanya rumah sakit tanpa dinding tuh. Jadi Iya. puskesmas kecamatan jadi rumah sakit tanpa dinding yang jadi satu dengan komunitas itu. Jadi bawa gitu bawa pulang. Rumah sakit yang paling dekat dengan komunitas. Sebetulnya satu lagi ya, bisa nggak ya secara medis ya? Bisa ada orang yang memang sudah hampir nggak tertolong, artinya itu tinggal tunggu waktu gitu ya. Paliatif. Tapi keluarga juga pengen diinfus saja. Banyak loh Mbak. Iya. Harusnya kan bisa dilakukan di rumah dia. Nama siswa kedokteran atau dokternya yang datang ke rumahnya itu Iya, itu udah ada masalah juga tuh Pak Gino. bisa Pak Gino. Yang peraturan yang keluarganya nggak bisa. peraturan yang posken tuh loh. Itu di Dulu ayah saya berbicara Kalau yang penting iya, tapi masyarakat sekarang tuh nggak bisa seperti ini. Pokoknya sampai meninggal ya di situ. ya udah kalau itu ya kita di puskesmas. Ya kan? Nah sebenarnya seleksi gampang. Kalau kita tahu di puskesmas kita udah layani generik, udah info segala macam ya. Kalau buat orang miskin dia udah senang. Tapi kalau buat orang kaya dia masih marah-marah. Kalau dia betul-betul kaya, dia pasti akan minta pindahin. Sama kayak kita rumah sakit swasta kan. Saya sering lihat tuh, saya suka layanin di rumah sakit swasta. Saya bisa perhatiin kok kalau orang kaya sama miskin. Kalau orang kaya datang, dia lihat dokter gini, langsung dia bilang sama saudara, ini saudara kaya nih, pindahin ke rumah sakit lain. Kayak gini, saya tanggung. Oh ada gitu kan, sudah ada tanggung. Tapi ada juga yang kurang ajar, saya tanggung sampai saya nggak ada duit, kita juga urunan lah. Itu di daerah sebelum ada askes tuh gitu Pak. Jadi ada orang bisa datang minta sumbangan uang. Orang Belitung sakit nih, sekarang dia pindah ke rumah sakit ini. Udah butuh berapa ratus juta, masing-masing urunan pengusaha kita keluarkan uang. Nah itu kadang ada yang sok, suruh pindahin. Sama kasus saya mahasiswa juga sama. Kan ada mahasiswa Belitung udah meninggal sekarang dia. Sampai teman-temannya itu lihat kelas 3 gitu jelek, ada teman yang sok gitu kan. Pindah ke kelas 1, apa-apaan. Ya mereka bisa rame-rame tidur situ, ada yang pindah ke VIP, pindah ke VIP dulu. Karena ini mahasiswa dia senang kan, masuk ke VIP, dia otomatis 100 teman tidur situ, mandi situ semua kan. Siapa yang bayar Pak? Askes kan tidak mau bayar yang VIP. Kita cek, alasannya apa saya tanya sama mahasiswa, kenapa kamu pindah ke VIP? Kasihan Pak, teman kami Pak udah mau meninggal di kelas 3 Pak. Oh itu boleh bayar, kita nggak ada uang kan, orang aja kan. Nah tapi secara cara kontrolnya seperti itu. Pasti kalau orang yang mampu dia akan pindahkan keluarganya. Sama kayak di dalam Jakarta kan, sakit. Udah kok Singapura, charter pesawat yang terbang rendah. Sering begitu Pak. Jadi tahu-tahu kesana meninggal juga kenapa? Singapura nggak tahu tuh demam berdarah. Tapi kan baik orang sakit demam berdarah itu dipaksa ke Singapura meninggal. Sampai sana dia diagnosanya analisis. Dia nggak ngerti kan. Padahal di sini kan tinggal tunggu trombosit naik. Karena dia nggak ada perubahan dia paksa berangkat malahan trombosit lagi rendah bisa lewat Pak. Naik pesawat kalau terbangnya cepat. Itu pesawat mesti terbangnya juga nggak bisa charter pesawat seenaknya Pak. Mesti rumah sakit pesawat medis juga. Terbangnya berapa, mesti diukur semua pelan. Ya orang nggak ngerti kan? Tapi punya pesawat pribadi, naikin aja. Berangkat, wah bisa lewat itu. Nah, jadi sebenarnya konsep itu yang kalau kita udah punya pasti
tinggal kita punya uang aja. Kalau kita hitung, kalau askes gagal, maka kami harus menaikkan uang bisa 2 triliun sampai 2,5 triliun. Itu juga ini Pak, kalau di RSCM kan banyak tuh sekarang kasus-kasus di atas 150 juta. Itu kan juga saya juga deg-degan juga nih, dikasih enggak. Nah itu butuhnya medisnya diputuskan Pak. Kita sudah banyak misalnya, sekarang kita setiap berapa hari kita cek itu. Begitu menyentuh 30 juta itu screening pertama. Langsung pertama. Begitu screening 60 juta screening berikutnya. Enggak, bukan, kami maksud Ibu Dita ini sampai 150 juta, apa kami akan terus atau tidak? Kalau dia tidak ada kemungkinan bisa hidup, kami mau stop. Tapi kalau dia kemungkinan hidup masih ada, ya kami sampai 1 miliar pun kami akan keluarkan. Ya, yang disebut sebagai template prognosis itu dilakukan secara rutin untuk kasus-kasus seperti itu. Jadi template prognosis itu sudah dibuat dibakukan. Itu yang menentukan kira-kira ini masih perlu diteruskan atau tidak. Jadi begitu saya ditetapkan itu oleh dokter yang merawat secara keseluruhan sama komisi etik, kalau ini nggak bisa, ya udah kita nggak akan minta. Oh, kalau gitu, mungkin Bu Dita perlu catat teleponnya. Oh, sudah. Jadi kalau ada apa-apa kontak. Iya Pak, saya kan itu sampai 150 sampai 200 kayak yang luka bakar itu kan hampir mencapai 300. Nah mohon maaf nih Bapak kan tadi barusan dibilang bahwa sampai 1 M pun itu dipegang sama masyarakat Pak. Mau nggak mau, kalau memang dokter bilang iya masa kita biarkan dia mati? Tidak ada pilihan dan kasus itu tidak 1/1000. Tidak 1/1000 pasien. Nah, di dalam kondisi yang koma dan sudah seperti itu kan nggak mungkin ada yang mau mencabut ventilator. Enggak, jadi memang baru kira-kira 3-4 bulan ini kita lakukan itu ada pembatasan. Jadi pembatasan itu adalah prognosis yang ditentukan oleh tim medis. Dan kita terakhirnya kita undang komisi etik rumah sakit kan? Iya, jadi pokoknya kalau misalnya itu ditentukan itu kasusnya memang prognosisnya buruk, tidak bisa ditolong lagi dari segi medis, ya kita tidak akan. Kita pernah presentasinya yang kita yang di gedung Alwi yang sudah 2 miliar. Jadi Bu koordinasi Bu. Jadi prinsip saya pasti gitu Bu. Saya kan bukan orang kesehatan. Bagi kami rakyat DKI sakit ngabisin 1 triliun pun kalau dia miskin harus diobatin, kewajiban Pemda DKI lakukan. Ini kewajiban kita lakukan. Tapi jangan sampai kita lakukan itu untuk orang yang memang sudah tidak. Karena uang ini juga akan dipakai untuk yang lain. Betul. Tapi kalau dia masih bisa kita cabut kan mati dia Bu. Saya juga deg-degan di situ Pak. Makanya Bu tanya sama tanya. Kita punya SOP ini Pak, saya tanda tangan tentang itu. Kapan kita bilang bahwa ini yang proses baik segala macam. Udah tertulis semua kan? Kita baca. Jadi Bu mesti koordinasi ketat. Pak, saya mau lapor satu mungkin dari dokter anak dan dokter kandungan yang kami Kamis yang lalu mengadakan rapat. Ini perlu kami laporkan mungkin terkait dengan hal-hal yang tadi. Saya kebetulan kan dari urusan bayi. Urusan bayi itu kita sekarang kenyataannya menemukan di Jakarta, nggak usah jauh-jauh, umur 16 tahun itu sudah anak keempat. Belum lagi kalau 20 tahun anak ke-6. Tidak pernah kontrol. Itu mau bagaimana bayi itu seperti itu. Jadi sekarang kami berembuk Pak. Hari Kamis yang lalu tadi saya mau laporkan tapi nggak perlu. Jadi apa yang kami mau kerjakan itu mungkin untuk menolong nanti pada jangka panjang untuk DKI. Pertama kami akan pilih daerah Koja tadi, mungkin Cilincing atau apa, 1 kelurahan Pak. 1 kelurahan, di situ kami akan terjunkan dokter kandungan, bidan, kemudian juga dokter anak dan perawat. Tentunya kami harus menggandeng kader. Apa yang kami akan kerjakan di situ? Kita mulai Bu, dari setiap ibu hamil, pertama kali dia ketahuan hamil, karena kita bekerja dengan kader di posyandu, ketahuan hamil dia harus dipantau 4 kali minimal. Syukur kalau 5-6 kali di puskesmas atau di posyandu. Kemudian kita akan mengharapkan dalam waktu 1 tahun pada saat dia melahirkan, angka kematian, angka kejadian bayi yang kecil-kecil itu turun. Kita harapkan itu. Nah kemudian kita akan terus lakukan oleh dokter anak, dikasih gizi, dikasih ini itu. Dalam waktu 3 tahun anak ini akan menjadi anak yang berkembang sesuai dengan potensi genetik, pintar. 7 tahun sesuai dengan harapan masyarakat dunia. Nanti saya ditantang, kamu kalau ngawasin anak tuh berapa tahun? 3, nggak cukup. 7 tahun.
Kenapa? Pada saat dia masuk ke sekolah SD, dia harus sepintar teman-temannya. Saya ingin jadikan itu percontohan, karena saya laporkan juga ke Kementerian Dasar tidak punya. Kenapa tidak DKI? Karena gampang di kantor. Saya tahu walaupun itu organisasi nanti dokter anak dan dokter kandungan, pasti nanti ujung-ujungnya adanya dokter anak, dokter kandungannya di RSCM, tapi di sini memang organisasi. Nah ini nanti sejalan dengan yang mau ya. Pertama, mungkin sumbangsi kami ini bisa ikut menurunkan dengan cepat angka kematian bayi dan nyata. Kemudian kita bisa memberdayakan tadi kader lah, puskesmas. Karena kan nggak bisa terus-terus begini, lama-lama kita alih teknologi. Nah, semua bisa ikut serta. Kemudian kita punya data yang mau penelitian. Nanti teman-teman dari dokter anak ingin tahu berapa angka kejadian inilah kurang zat gizi, kurang zat besi, semua bisa di situ. Kita akan melihat nanti terpaksa Pak, karena datanya nggak cukup banyak. Waktu itu karena ini kita mandiri, satu kelurahan kita akan intervensi, tapi kelurahan tetangganya kita biarkan saja. Nanti kita akan secara ini akan kelihatan itu kan. Ya, mungkin kita nanti bisa bawa ke siapapun, mau nggak dibikin itu kan nggak susah, nanti kita akan tahu berapa sih. Nah itu preventif. Kita ada dana apa yang KB semua di mana? Kalau memang ada, KB semua di mana? BPP itu ya. Kita mau nempel mau enggak terserah. Kita bisa jalan juga sampai ke sekarang ada program ini karena sudah ditempel. Karena kan tadi lihat itu ada cilincing segala macam. Mesti tempel ini. Karena orangnya sendiri juga. Iya. Itu yang dilaporkan sama mahasiswa ke India itu loh, Dok. Ya, di India itu ada orang masuk. Indonesia kan kalau pertemuan internasional, kamu punya nggak? Kemana saya cari? Harus di DKI. Nah, di India. Kita teruskan aja Bu. Ini anggarannya di mana untuk kayak gini? Kita terjunkan sekalian sama Ya sesuai ada. Itu keluar kecamatan. Kader kita banyak. Kader posyandu itu semua dibawa kelurahan. Tapi kan kader tuh volunteer kan Pak. Nah di India itu kalau dia bisa bawa wanita hamil ke puskesmas, dikasih insentif. Kita nggak bisa uang terlalu banyak di PKK. Aku juga pusing PKK itu. Yang ngasih si Pusing puskesmas. usul dihapus saya itu dari presiden. Yang ngasih duit puskesmas ya Pak. Iya itu nanti kita habiskan uang baik di PKK, turun honor-honor ke ibu-ibu PKK. Bukan di kader-kader begitu. Ya Bu, dia ngapain PKK sudah? Aku jangan ngerti loh. Perlombaan juga suka nyomot-nyomot juga kan pura-pura itu apa ya, kembang mana penilaian. Nah, istri udah tanya, istri bilang sudah ngapain PKK kita ya? Overlap semua, perkotanya posyandu, Kader-kader itu. puskesmas, lempar PKK hanya untuk kader. PKK juga habisin belasan miliar satu tahun, belasan miliar. Jadi termasuk 2,2 triliun itu tadi, semua hibah situ. Tadi masuknya itu nggak Rem yang tadi yang Enggak lagi. masuk karena itu kan baru Ini bagian dari puskesmas saja. Iya, lalu saya sebenarnya mau lapor kan kemarin saya telepon. Enggak Bu, sekarang kapan bisa masuk ini supaya kita ikutkan? Karena saya cuma punya dana satu. Ya, tapi kita inginnya bukan cuma satu dicoba dibandingkan yang lain Bu. Semua tempat miskin kita kejar Bu. Punya tenaganya juga soalnya. Kita lakukan Bu, Ibu bisa usul kepada kami termasuk yayasannya. Ibu usul aja, bisa sel ini belum jalan tuh Bu ya. Ibu bikin proposal kasih saya. Jadi untuk kembangkan ini yang asosiasi dokter anak ini semua profesi ajukan ke saya aja, Bang. Kartu nama saya aja Bang, nggak lupa. Dan saya udah pada kenal semua. Ini kalau yang masalah untuk yang mulai yang besar itu semua ada anggaran boxnya di APBN. Jadi kita dapat 29M itu anggaran untuk pemantauan dari seorang ibu hamil sampai dia melahirkan itu ada di APBN. Terus selama ini siapa yang jalankan? Puskesmas langsung.
Tapi kenapa masih bisa ketemu? Kalau puskesmas kok masih bisa ketemu Kan kasus? bilang Pak, puskesmas itu akhirnya kuratif. Jadi dana Iya. kita nggak jelas. Jadi nggak sebenarnya kalau mesti kita dikaji makro tenaga. semua itu dulu memang puskesmas itu menyangkut public health-nya. Tapi karena DKI untuk menjadi urban health sehingga dan Pak Gino dokter juga itu? dokter ya, Dokter umum? dokter umum Di dinas kesehatan? dinas kesehatan, Sekretaris atau apa? kepala bidang Yankes. Oh. Jadi secara umum Masih kalau praktek dong? ya kalau ada pasien yang panggil Saya sempat Dibantu Pak, saya malu tunggu panggilan. Jadi secara makro satu di DKI rumah sakit ditempatin oleh 20-30% non DKI karena rujukan nasional masuk. Orang Bekasi terlantar rumah sakit umumnya dia minta pindah ke DKI itu 20-30%. Kedua, yang kedua dari pola dulu adalah rural health sekarang sudah menjadi urban health. Urban health ini memang harus beda dengan yang lama programnya, di mana salah satunya rencana kita waktu itu tugas public health-nya dipindahkan ke seksi Kesmas kantor lurah. Tapi itu pun tidak jalan. Malah tenaga kita yang disuruh di sana ngurusin bagi-bagi raskin, bagi-bagi ini. Kalau itu lebih baik ditarik kembali peraturannya Pak. Itu Perda. Perda. Enggak, makanya ini beda dengan yang lain Pak. Jadi agak berubah jadi. Nanti itu ada undang-undang apa perda? Perda. Perda Pak. Jadi Perda soal itu tata Iya, laksana. organisasi. Iya. Enggak, kita bikin pergub aja sebelum perda kita boleh pergubkan dulu. Sudah ada Pak. Pergubnya melimpahkan wewenang kepada seksi Kesmas. Cabut. Sebetulnya itu bagus sehingga puskesmas kita akan menjadi yang disebut puskesmas kecamatan akan menjadi rumah sakit tipe D atau rumah sakit Pratama yang tadi Bapak sampaikan supaya dekat ke masyarakat. Cuma karena ini numpuk pasiennya banyak, tenaga kita yang ada persiapan untuk mengejar jumlah pasien itu tidak seimbang sehingga satu dokter itu bisa melayani 100 sampai 200 orang per hari. Datanya sekarang punya nggak? Yang di puskesmas seperti itu. Ada. Ini yang disuntik dari Ya, ini yang kita mau Terus kerjasama. kerjasamakan. Sebetulnya udah ketemu nih Pak. Pak, sebetulnya kami semenjak tahun 2010 yang ada MOU tadi UI, Kemkes sama Nah, pertanyaan Pemda. saya kenapa yang UU 2 tahun kok nggak jalan-jalan? Apa Nah, masalahnya? nah, Jadi sibuk dengan masing-masing dengan sibuk Political will tupoksi ini kurang masing-masing. kuat, Pak. Political will-nya, iya. ya kan kalau bapak begini kan sebab Iya. mesti ngikut. Ini di sini nggak kencang, jadi di bawah juga ya setengah-setengah lah gitu loh. Yang sekarang pasti jalan adalah satu Rumah Sakit Fatmawati membina puskesmas Cilandak sama Pasar Minggu. Itu jalan terus. Itu Dokter Aslin turun ke puskesmas membina. Terus kalau ada pasien di puskesmas telepon Dokter Aslin ini bagaimana? Itu jalan. Koja sama Cilincing dan Cilincing sama Puskesmas Koja itu juga sudah pernah kami fasilitasi itu. Tapi sesudah itu karena rumah sakit sudah kita ingatkan untuk membangun menyiapkan anggaran pembinaan kedua puskesmas, mereka lebih suka seperti tadi Bapak, lebih bagus ke kuratifnya, sehingga pembinaan ke puskesmas ini nggak jalan. Itu Senin Kamis. Akhirnya kita pacu lagi Rumah Sakit Hermina Podomoro, ada Dokter Idai tadi, untuk menyambungkan dengan Puskesmas Tanjung Priok dan Pademangan. Ini jalan terus. Jadi kalau Puskesmas Tanjung Priok atau Pademangan ditelepon, dok saya ada pasien ini prematur, Rumah Sakit Hermina Podomoro langsung terima tanpa melihat ada tempat atau tidak, karena itu ada link, udah terjadi kesepakatan bersama. Sebetulnya dinas kesehatan kita berkuasa sekali kok untuk ngatur ini semua sebenarnya. Ya rumah sakit swasta juga takut izinnya di kita. Benar Pak. Nah sekarang Bapak kurang kuasa apa di Dinkes kalau itu? Nah ini kalau cuma satu orang yang mikir sampai ke bawah, ini tidak ada monitor tadi, monitor evaluasi ini enggak pecah-pecah menjadi sub-sub regional,
tidak mampu kami handle semua. Sekarang FKUI yang bantu. Iya, ini makanya kami sangat mengharapkan dari Bu Ratna, dari pertama ini sama Bu Ratna sama Pak Prof. Amal itu kita udah lakukan, cuma ya itu harus ada kekuatan ke sub regional ini yang kita bangun lagi. Sistem informasi Pak. MOU antara Rumah Sakit Budi Kemuliaan dengan Puskesmas Tambora dan Tanah Abang itu juga sudah ada, cuma begitu tunggu actionnya nggak jalan lagi. Ya sekarang solusi gimana? Kalau di primer dibagi juga sama yang swasta gimana Pak? Jadi kayak tadi kan sama Atma Jaya itu kan terus bisa di Jakarta itu menurut survei IDI dokter praktek umumnya tuh yang dibayar paling murah se-Indonesia. Karena mereka tuh sebetulnya kayak nggak kurang pasien, jadi bayar berapa 2014, makanya kenapa saya ngotot mau uji coba PT Askes. Karena dari Askes inilah yang keluar hitungan ada kapitasi itu Rp7.000 per 3.000 untuk 3.000 orang. Sehingga dokter-dokter kecil praktek umum pun dia akan punya 21 juta untuk lakukan pembinaan itu. Saya udah bicara dengan Menkes. Makanya kita harapkan kenapa masih ngotot Askes itu situ. Cuma kan dia ketemu nih masih tender segala macam itu loh Pak. Nah kita jadi maksudnya yang di puskesmas itu juga nggak jadi kebanyakan pasien gitu udah dibagi sama dokter-dokter swasta di sebelah, dan dokter-dokter swasta itu harus lapor angka-angkanya puskesmas. Cuma kapitasi kita pertama tetap masih kapitasinya puskesmas dulu ya. Belum sampai kapitasi ke dokter ini. Nah, dokter puskesmas segede yang 300.000 satu puskesmas, terang aja mereka kebanyakan. 3.000. Tapi kalau udah Askes semua kan Askes punya klinik-klinik dan dokter-dokter umum yang bisa dipakai Pak. Akses itu bisa dipakai luas ya. Jadi memang puskesmas otomatis kalau di Askes kan, puskesmas otomatis akan kekurangan pasien. Kita punya masalah selain tender, masalah kedua itu tadi harga tadi kan kita tambah libatkan swasta kan tidak bisa. RSCM saya tidak mau harga Askes sosial. Tapi primer sama itu kan beda. RSCM Kalau kita bukan bisa nggak bisa, emang harus. Ada permenkesnya. Kurang. Kalau perkara rugi sih rugi habis. Karena harga Pak bisa juga saya besok saya akan menggali lebih ini dalam presentasi. Kalau yang Jamkesmas itu kan CBG Group ya Pak Wagub ya. Kalau kita yang Permenkes ini paket. Jadi kalau yang CBG tadi itu dia sudah lengkap dengan pemeriksaan dengan obat. Kalau memang kalau rawat jalan itu satu kali kunjungan 200.000, kita itu konsultasi 15.000, tapi ada item pemeriksaan radiologi, ronsen, sampai obat, sampai luar paket pemeriksaan laboratorium canggih yang lain, itu itemnya sangat banyak sekali. Pada saat kita lihat unit cost-nya, maksudnya unit cost-nya itu hampir sama saja. Jadi 200.000 tadi, tapi kalau seseorang melihatnya apple to apple, saya sekali berobat dapatnya 200.000 kalau Jamkesmas. Tapi kalau dengan Askes, kalau dia cuma konsultasi dan cuma pemeriksaan laboratorium, ya bayarnya ya sekian. Tapi kalau kita lihat rumah sakit swasta sudah tidak salah, saya contohkan Tebet itu unit cost-nya malah lebih juga 200.000. Rawat jalannya lebih 200.000. Tapi kemungkinan di CBG ada juga hal-hal yang potensi moral hazardnya. Misalnya siapa yang mengontrol, tapi tadi ada audit medis segala macam ya Pak Wagub ya. Siapa yang mengontrol, dia datang diberikan obat yang sesuai dengan yang betul-betul sesuai dengan clinical pathway-nya dan kualitasnya yang baik. Tapi banyak rumah sakit kalau nakal moral hazard, dia berikan satu kali datang, dia kasih saja STM, toh besok mau datang dapat lagi dia 200.000 lagi. Besok dia kasih lagi tambah sedikit antibiotik, toh misalnya ini. Jadi ada potensi seperti itu juga. Kalau paket ya gitu per hari, ya belum sampai dia sengaja diulur-ulur sampai bisa juga. Jadi itu makanya di tarif Permenkes itu paketnya tidak sama dengan, ya artinya belum kita masuk ke CBG tadi. Jadi paketnya itu untuk ininya untuk konsultasi paket, tapi untuk laboratoriumnya sebetulnya ada yang luar paket yang masing-masing item, fee for service ya, satu-satu jenis pelayanan, satu pembayaran gitu. Pak kalau gitu Pak ya, Bu Dita, ini yang Askes ini. Dengan RSCM kita tes hari Jumat pagi dengan rumah sakit swasta, dipaparkan apa bedanya ini, karena mereka maunya Jamkesda. Kita udah sadar kalau gunakan Jamkesda uang kita nggak cukup, jempol pasti nggak cukup kami. Baik kita mau paksakan, itu saya maksud substansinya kecapai dulu, bahwa orang DKI itu sudah bisa mendapatkan jaminan kesehatan.
dengan harga yang minim tadi Pak. Tentu ini paket di luar, kita bicara Askes dengan Jamkes dan 1,2 triliun dana, beda dengan yang kita yang mau berapa puluh miliar tadi Pak. Ini kan program tadi dan UI. Kita akan plot di dalam dinas kesehatan, kelurahan-kelurahan punya dana untuk preventif. Jadi Pak, saya cuma butuh UI RSCM perlu rapat dengan Pak Olan. Ini mesti rapat dengan Bapeda BPKD, beda uang dinas kesehatan Pak Gino ya. Yang untuk anggaran ini Pak. Iya. Dia harus cari di mana celahnya. Intinya sederhana Pak. Saya tidak mau lagi dinas kesehatan membuat program kesehatan yang tidak jalan, yang tidak berguna. Udah jelas. Jadi sekarang semua program dinas kesehatan harus mengacu kepada Jakarta Sehat yang dipaparkan dari UI hari ini. Kira-kira gitu dong. Nah dananya sudah ada semua. Kita ada dana di puskesmas ada, RSUD ada, tinggal perlu dikeluarkan. Uangnya dikeluarkan, MOU titipkan ke UI. Ya, Prof. Enggak loh, nanti kan kita kan bayar kan. Nanti tuh dari pos ini kita bayar. Kita kan bayar. Kurang suka uang sama kita. Ya termasuk yang tadi apa? Yang tadi itu apa? Oh iya nanti aja. Yang tadi City Mall itu. Nah itu ajukan aja, kita hibah. Saya tunggu Senin kirim, kita coba. Kalau dia butuh 65 miliar, mungkin kita hibah 20 miliar atau 25 miliar dulu. Nanti tahun depan ada lagi. Kalau Bu Ses itu, Dokter Herawan, Bu Ses Bu Ratna Rosita itu udah janji, pokoknya dia mau minimal dari 3. Jadi DKI ada belum Pak? Kan belum 3. Ya kalau 65 M, satu orang ya 20 M. Tadinya mau patungan, lama-lama jadi patung semua dia. Semuanya dia. Waktu itu alasannya BPKD kayak itu Pak. Jadi kan karena kesepakatannya bersama dari pusat belum ada, ya kita tunggu dulu. Enggak gini, kita kasihnya begitu kita tulis uang hibah ini hanya untuk pembangunan Langsung ini. jalan dulu. Jadi Bapak bisa dapat uang itu, bangun dulu. Minimal kan udah tengah jalan nih. Kelihatan lah. Lalu tengah jalan Masuk lagi. nodong Menkes masa nggak mau kasih. Kalau sampai dia nggak mau kasih juga udah ganti presiden Pak. Udah 2014 Pak. Dia kan kalau sampai nggak ada ya kami kasih lagi. Udah ganti menteri loh Pak. 2014 bisa lagi ganti lagi nih. Nah intinya kita sepakat City Mok ini harus ada. Iya. Tulisannya gimana sih MOK sama MOS itu? Gue sih udah setuju ini, paling nggak di sini disetujui lah. Nggak tahu di DPRD-nya gimana. Kami masih ada plafon, kira-kira mungkin 40 miliar masih ada plafon untuk hibah. Karena saya potong-potong hibah-hibah itu saya potong 1 triliun lebih saya potong kemarin. Saya potong, nggak boleh apa-apaan. Dia potong banyak kok itu hibah-hibah. Jadi lucu ya, hibah sosial 2,2 triliun dikasih. Tapi buat Jamkesda, dia cuma kasih 700-600 M aja. Jadi, saya nggak ngerti gitu cara apa ya. Sementara buat ngurus taman DKI 555 M Pak. Iya nah. Gede dikit. Bikin satu rumah sakit cuma 200-300 miliar. Sama isi paling 500 miliar. Jadi ngurusin taman, kalau saya kasih ke swasta, tiap tahun saya bikin satu rumah sakit sama isinya. Urusan taman saja. Saya kasih template ini tamannya dikelola Pertamina, Mandiri, apa. Mau kok semua. Ini fakta di sini. Tapi sementara itu Jamkesda kita waktu itu hitung mau 30.000. Kalau 30.000 kan mendekati, berarti 1,75 T. Nah, waktu itu ketua bilang nggak mau kan, ya nggak mau sudah, saya mau kembali 23.000. Kami tuh sanggup 50.000, kalau cuma 3 T kita sanggup. DPRD-nya yang nggak Sirpa aja 8 T kok. Uang sisa tahun ini. Ya tahun depan kita pakai aja 3 T. Atau mau bangun PU juga nggak bisa, X-Min 1, bangun rumah sakit juga nggak bisa, ya sudahlah. Kita lebih baik mahal, rumah sakit swasta kita bayar. Rakyat langsung mendapatkan manfaat.
Pak, malah sekalian Pak. Pak, tadi sebenarnya sih tahun ini sudah ada perencanaan tahun lalu HB1 untuk RSUD Jakarta Selatan, Pak. Kan sudah oke. Sudah, tinggal surat izin multi-years dari gubernur sama persetujuan. Kelas 3-nya 75% aja. Iya, udah oke. Udah oke, Pak. Jadi kita patok undang-undang 25%, kita balik, kita mau 75%. Iya, multi-years. Ya, jadi nanti swasta manapun yang mau 75% kita hibah. Dia mau scan, mau apa kita hibah. Karena kalau 75% pasti sosial, nggak bisa tutup Pak. Kalau 75% kelas 3 sudah sosial. Kayak RSTM. Di tahun depan kami mulai, Pak. Pak, kita bisa selesai rapat sore ini Pak ya. Jadi Jumat saya ulang lagi tugas Askes paparkan semua RSCM minta orang datang. Terus RSCM tadi angka ini temukan Pak Orwan sama BPKD. Jangan tunggu tahun depan loh Pak. Minggu ini Pak, minggu depan. Iya. Jadi cocokkan cari dana di kelurahan. Mana yang termasuk tadi ibu apa tadi yang anak tadi ya. Dicarikan mana dari kelurahan semua fungsikan kembali, dana kecamatan, dana sudin, di wali kota semua digabungkan untuk ini. Soal sistem informasi paksa mungkin dipecah-pecah karena beberapa rumah sakit sudah jalan. Berarti Jamkesnya harus teruskan ya sistem itu ya sampai selesai. Terus ibu tadi ibu apa namanya? Bu Rina ya. Kalau butuh dana untuk jalankan proyek-proyek tadi, semua kawan-kawan bisa tidak cukup. Kirim surat ke saya, minta bantuan sosial. Kalau saya tidak cukup uang operasional kami, saya akan minta perusahaan bantu. Supaya ini penting. Masa pohon sawit aja kita rawat 5-7 tahun, manusia nggak mau kita rawat. Karena kalau 5 balita sampai 7 tahun ini tidak beres, umur 20-an udah tinggal orang goblok yang sakit kepala punya kita. Jadi kita membuat pusing sendiri. Jadi kalau kita tekan di bawah 7 tahun, saya paling pikir 5 tahun, ini sampai 7 tahun. Jadi kalau sampai 7 tahun kita rawat anak dengan baik seperti ini, kita mungkin nggak menikmati lagi sebagai pejabat, tapi satu generasi bangsa kita akan jadi hebat. Baik, saya pengen ibu Jakarta ini sudah punya deteksi. Jangan dibiarkan satu dibanding-bandingin Bu. Ibu kerjain aja. Tenaga soalnya Pak, tenaga. Kalau satu kampung ibu bandingin, berarti nanti 20 tahun ke depan ada sekelompok orang yang akan membunuhi yang ibu maksud. Ini kampung sebelah Bu. Ini pintar bagus. Ini mati juga nanti. Ini rada-rada preman. Sama juga mati juga. Lebih banyak. Ini yang parakin dulu. Itu Pak, sebenarnya saya tadi itu maunya ngomong semua, cuman kalau ngomong itu nanti Bapak kaget. Saya pancing dulu satu. Bu, kenapa kami nggak kaget Bu? Ibu lihat aja Bu, buat hibah sosialnya 2,2 triliun Bu. Untuk dana kesehatan aja habis hampir 4 triliun. Untuk pendidikan kami habiskan hampir 13 triliun. Apa gunanya pendidikan 13 triliun atau 30 triliun kalau yang masuk sekolahnya udah abal-abal otaknya? Saya yakin ibu nggak akan sampai ngomong triliun kok. Kayak tadi aja cuma ngomong 8 miliar udah banyak. 58 miliar udah banyak. Saya sih ketawa saja. Orang kita biasa ngurusin taman aja 555 miliar. Ini ngurusin orang. Yang penting sama-sama masuk akal. Kita mau sama-sama Jakarta jadi barometer. Kalau ini berhasil, maka seluruh Indonesia akan ikut. Baru bangsa ini jadi bangsa hebat. Kalau nggak mati kita hadapin AFTA 2015. Mati aja kita caplok Malaysia, Singapura semua. Vietnam, Kamboja kalah kita. Rata-rata kita kalah. Dan SDA kita gitu hebat. Habis kita. Ibu bikin Bu ya. Nggak termasuk yang sumbangan bau cepat, ibu ajuin ke saya programnya. Saya cariin Bu. Tapi jangan bandingkan kampung sebelah ya. Jangan banding-banding. Pokoknya kalau ada 5 kampung, ibu sikat 5 kampung. Kalau ada 1 kampung disisain preman mati gitu Bu. Aduh. Itu kayak main apa virus saya. Dimakan dia. Pak Olan aku nggak jadi pindah dulu ya, masih di asisten kesmas dulu ya, beresin dulu nih. Beresin. Iya. Jadi
Jadi kami rabu ada sanksi. Ya, Pak. Bapak pangkatnya apa, Pak? Proyek kepala dinas kok kayaknya, Pak? Alhamdulillah. Ini Pak Gino cocok. Pangkatnya apa sih? Pangkatnya apa sekarang? Masih 3D ini? Ada 4D. Tinggi dong 4D. Hampir profesor tuh. Kalau kepala dinas Pak ini, kalau kepala dinas. Memang selama ini berhubungan Pak Gino kita jadi pantas lah Pak Gino. Sekarang buat saya menentukan ganti siapapun, dokter atau kepala dinas, tergantung pasar. Iya. Jadi kalau misalnya yang ada hubungan pasar kan ibu-ibu ini bapak-bapak nih. Jadi kalau FKUI suka siapa, asal program jalan, aku jadiin nggak otak. Jadi cara kita begitu lah Pak. RSUD juga begitu. Kita udah capek Pak. Kami kan tidak ada kepentingan. Kami kan orang politik Pak. Kami tidak tahu 1 tahun, 2 tahun atau 3-5 tahun di sini. Tidak tahu. Makanya kami mau kebut. Selama kami masih di sini kami kebut. Tapi kalau sistem ini udah jalan, tanpa kami di sini pun jalan. Sama kayak Belitung Timur kan, Belitung itu kan sempat nggak benar karena bupatinya ganti. Nah makanya saya pengen 1 hari itu bupati semua itu diperiksa hartanya, sama biaya hidup, sama pajak yang dia bayar. Kalau tidak sesuai, sita untuk negara. Kalau tidak ganti siapapun berubah lagi. Karena kalau kepala nggak lurus, bawahnya semua nggak lurus. Nah sekarang kenapa saya bilang kalau saya muda mendapatkan misalnya benda bantuannya tidak ada APBD, saya minta swasta. Karena swasta saya minta 5 miliar, 10 miliar juga dikasih. Kan saya tidak minta uang, karena saya gratifikasi. Nah saya minta bantuin program-program itu. Termasuk atmanya kayak cuci tangan. Kemarin sudah mau dibantu dari Yayasan Rokok. Nggak boleh SD, nggak boleh ada kamar rokok. Pasal saya batalkan. Nah saya cari lagi yang lain. Nanti punya program ibu luar biasa loh, 7 tahun seperti itu loh. Kami kerja dengan hati. Saya suka tuh kalau memang saya udah berpikir dari 5 tahun. Jadi kalau dari di perut emaknya diurusin, berarti 8 tahun loh. Makanya kalau orang turunan Cina, orang begitu lahir itu 1 tahun. Jadi begitu jadi udah dihitung. Makanya orang pangkalan Cina itu selalu lebih tua 1 tahun daripada yang pangkalan kita. Karena orang itu lahir itu waktu dia jadi udah dihitung. Begitu dia lahir 1 tahun. Ulang tahun lagi 2 tahun. Saya pikir masuk akal juga karena dia itu gizinya di sini kan. Dia dari ibu-ibu hamil udah mesti kita urusin. Nanti juga mesti diandalkan USG itu. Harus di semua puskesmas ada. Pasti hebat. Kita punya uang banyak. Saya bisa kasih 1 triliun, kasih modal untuk orang-orang kerja, kasih pasar diundi. Pak Gubernur kan maunya begitu. Jadi semua tempat dagang diundi. Jadi orang miskin di Jakarta pun kalau dia rajin, dia pintar, dia punya kesempatan jadi kaya. Karena pemerintah sebagai orang tua memberikan itu. Jadi kami tidak lepaskan pada pasar bebas. Silakan orang kaya jadi kaya, tapi jangan orang miskin tidak punya kemungkinan jadi kaya di DKI. Nah caranya itu tadi, kami kan bangun banyak pasar, kasih ke mereka. Satu pasar kalau dia jual belikan, orang kaya lagi beli. Nah kalau dia bikin sistem, orang miskin juga mesti dididik. Kalau dia jual pasarnya, tetangga tidak mau kasih tahu 1 lantai kan urusnya, termasuk rumah susun. Sudah keluar peraturan yang kita udah bikin jumlahnya. Ya kan dulu kan kita kasih rumah susun orang miskin, dia dapat, dia jual 50 juta over sale. Jadi orang miskin lagi. Kita lagi bangun 1.200 pintu di Waduk Pluit tahun depan. Itu mah 100 juta mah pernah melaku kan. Ya bayangin kalau itu 120 miliar hilang kita gara-gara dijual. Sekarang nggak bisa lagi. Kalau dia jual, tetangga nggak mau melaporkan, ketahuan kami 1 lantai diusir. Nomor urut kacangnya tahun depan Pak Gubernur sudah pakai undi. Dia tidak ada lagi wali kota menentukan ini siapa, bagi-bagi. Undi, betul-betul undi kamu dapat rumah atau tidak. Nanti pasar juga sama. Kalau kita kasih dia kredit 5 juta satu pasar, toko. Kalau pedagang asli nggak mungkin itu nempel. Karena tempat dagangnya bisa 3 juta kalau dia jual. Masa dia mau ngilangin 5 juta? Nah kalau dia ngilangin 10 tetangganya kita usir. Kita kasih 1 triliun bisa bantu orang 200.000 kalau 5 juta. Kalau dia Jakarta 2 shift 4.000, tahun depan kembali 1 triliun kita bisa biayain 1,2 juta orang. Efek domino 10% 12 juta. Jakarta 20-30 juta penduduk pun kita sanggup tangan.
Jakarta kan menjadi 30 juta penduduk. Dengan sistem kita, dengan sistem vertikal ke atas, dengan sistem laut, puncak uruk, kita mampu bangun Great Seawall. Kalau kita uruk pulau sendiri, kita bisa jual 25 juta aja, modal 4 juta. Kita bisa dapat kira-kira kemarin hitung 1.500 triliun. Jadi untuk apa kita obligasi? Kita bisa bikin sendiri. Bendungan tol penahan di utara. Ini jadi waterfront city terhebat nanti. Betul-betul Jakarta kan jadi tempat yang hebat sekali nanti sebetulnya. Kalau kita lihat dari kondisi potensi. Tapi itu tadi Bu, saya belum ingat. Kalau saya 5 tahun, berarti 2 tahun masih bisa setengah kacau juga nih. Kalau cuma di 2 tahun, ini 7 tahun. Terima kasih Bu, saya baru belajar 7 tahun. Saya selalu bicara 5 tahun. Karena sawit itu 5 tahun, banyak. Sawit itu 5 tahun. Kalau sawit 5 tahun nggak dirawat, rusak. Jadi 7 tahun ini udah. Ya, mungkin ada yang Pak, mengenai dokter intensif ini yang lulusan dari FK Jakarta ini kan memang mereka melakukan pemagangan setahun di luar. Nah sekarang ini kalau memang udah ada, kalau saat ini kan kita tahu tadi puskesmas kelurahan yang lain butuh dokter. Jadi kalau ini bisa ditarik nih balik ke Jakarta itu manfaatnya besar sekali. Nah, kita mau tarik Jakarta semua juga jangan, di daerah juga kesulitan dokter. Nah, tapi ini sebenarnya pemagangan dia Pak. Itu pemagangan. Jadi kalau setahun dia juga itu dia mau PJT boleh silakan. Tapi kalau pemagangan itu lebih ke di sini. Itu sedang kami jaga karena Permenkesnya itu harus rumah sakit tipe C. Sedangkan di DK tipe D, C atau D di bawah. Sedangkan di DKI itu rata-rata B dan C. Jadi kami sedang akan mengusulkan ke Kemkes bahwa rumah puskesmas itu boleh menjadi tempat kecamatan. Kita akan usulkan. Udah usul? Iya, udah. Udah usul apa belum? Baru dibicarakan. Bisa diusul cepat? Bisa Pak. Udah dibicarakan di bidang. Jadi yang baru lulus dia belum dia lulus dia 1 tahun tapi dia mesti setahun pemagangan. Nah kalau peraturan sebenarnya pemagangan itu dilakukan di sekitar di mana dia lulus. Bang, pagi aja suratnya jalan, nanti saya telepon Menteri Kesehatan supaya cepat minta Pak Gubernur ketemu. Jadi selama ini Menteri mau bantu kok, kita udah ketemu, semua bilang mau bantu. Tapi masing-masing sibuk, hilang lagi. Nggak ada yang mau in charge terus. Kalau saya kebetulan saya memang kejiwaannya di sini Pak urusan itu. Saya masuk ke politik juga gara-gara kesehatan. Saya nggak tahan orang-orang miskin terlalu banyak. Makanya saya betul-betul Jakarta ini saya mau jaga betul nih, harus jalan. Tidak ada toleransi, kita mesti ngotot habis kesehatan ini. Makanya saya setuju Ibu tulis saya tidak perlu. Saya akan pimpin langsung Bu, mana yang menghambat itu kita akan keluarkan. Ini tidak boleh toleransi, kita terlalu lama Pak. Nunggu, nggak jadi lagi. Nunggu, udah pensiun kita hanya pergi. Ya itu mesti selesai. Ya, saya pikir minggu depan harus beres Pak, udah mau liburan ini. Kita 28 tetap masuk kan? 31 juga masuk kan? Oh iya, saya tidak ada cuti Natal tahun baru tahun ini. Saya sudah kasih tahu keluarga tidak ada cuti. Kita mesti selesaikan ini semua ini. Dari bapak-bapak saya tidak paksa datang. Dari kumuh ke rusun itu harus ada pelatihan untuk orang-orang yang tinggal. Oh, kami sudah kerjasama dengan UI. Visip ya? Visip UI. Kami sudah ada MOU dinas perumahan. Sudah ketemu Profesor Sarito ya. Psikologi. Karena beliau-beliaunya sudah dilatih di Taiwan, sudah ada membuat disertasinya tentang rumah susun. Yayasan Muda Seci punya, mereka bikin pelajari. Jadi mereka betul-betul ada satu sistem. Jadi masuk ke rumah susun itu ngelatih juga. Ngebentuk kepribadian. Di Taiwan Pak. Taiwan itu. Seperti yang Bapak katakan Fakultas Kedokteran dan rumah sakitnya membawahi seluruh rumah sakit daerah dan puskesmas. Jadi mungkin kalau itu nanti kita ingin pergi ke sana. Iya. Ibu mau ke sana gampang Bu, Bulan Seci mau kirim ke sana. Iya. Dia tawar itu. Datang ke FKS ya. Iya, saya sih nggak usah pergi, Ibu bikin videonya aja bawa pulang. Saya nonton di mobilnya yang setengah jam ya film lebih cepat. Kalau pergi lama di pesawatnya. Terima kasih banyak. Terima kasih.
Jadi kita termasuknya dulu. Ya tadi loh, regulasi peraturannya apa semua disiapkan. Saya lihat mungkin di sini saya DKI pun ada aja nggak tahu taruh di mana. Saya sampai kasih yang belum. Kalau nggak masuk udah punya lah ya. Jadi saya kasih Kan Bapak bilang, pokoknya kalau saya jadi saya akan lihat RKUI benar jadi. Enggak, karena saya pikir kita mau rujukannya mana kan FKUI. Saya ini kan korban tes di UI gagal Pak FKUI. Akhirnya paksa masuknya FKUKI. Saya kuliah seminggu di UI. Karena UI gagal terus kuliah di UKI. Cuma sudah seminggu saya pikir saya kayaknya agak koko ya. Saya pindah ke geologi. Saya tuh jadi anak kedokteran karena bapak saya impiannya tuh dokter untuk merawat kampung. Makanya adik saya dokter. Sekarang masih pergi masyarakat suruh dia jadi bupati. Visualis. Ya. Ibu, kita atur ya Bu ya sistem tadi, informasi tadi. Ya. Satu alumni soalnya. Mari Pak. Bu, masih. Udah BBM gampang. Udah BBM gampang Pak. Iya. Sunnah, selamat jawab. Yang itu aja Jumat ya Bu ya. sementara itu dulu tidak ada direkomendasi sama dari Jumat masih penting. Kalian awalnya luar biasa. Iya. Dong. kita foto dokter. Kasih saya Iya. Iya. ini mesti kerjaan betul ya Pak. Iya. Koordinasi itu sama orang. Kami sebenarnya sih secara bertahap kecil Pak. Enggak terlalu. harus. Nah itu sudah pernah masuk. Ya, maksudnya. Iya. Kami juga kemarin dari Pak Dr. Suci Pak Aguan kan minta kesehatan 4 orang kita kirim. Ditanakan Dr. Terry, terus di Terry juga oke sih. Iya. Terry kasih saya masukan banyak. Iya, Dr. Terry, terus Dr. Wening, Dr. Bakis sama Ke Taiwan ya? Iya, Dr. Lis. Kemarin ke Taiwan sih kapan? Terry Oktober sama Buddha Suci. Oktober kemarin. Iya. Oh dia 2 kali dong ke Taiwan ya? Iya. Kemarin dia ke Taiwan kan ke laser. Laser. Iya. Si kita semua grupnya dia. Nah, dia Tapi berarti hobi. dia harusnya datang. Dia hobinya gitu. Dia harusnya kita ikut. Laser. Kita bisa ikut. Iya. Mana? Baik, makasih. Kasih saya pinnya ya. Iya, iya, nanti saya kasih. Makasih. Sebentar. Dari tadi. Masuk aja kalau mau, masuk aja.